Ini Indonesia. Dan ini Vietnam. Dua negara ini punya kemiripan geografis dan etnis. Sejarahnya pun mirip, keduanya pernah dijajah. Saking kembarnya, Indonesia dan Vietnam juga sama-sama dilirik buat jadi negara destinasi investasi. Di antaranya Nvidia dan Apple. Tapi, Vietnam bisa berbangga diri lantaran dua perusahaan itu kompak buat berinvestasi di sana. Apa ya yang bikin Vietnam punya daya tarik bagi para investor? Nvidia, the world most valuable company, mengumumkan bakal membangun pusat penelitian dan pengembangan yang berfokus pada kecerdasan buatan alias AI di Vietnam. Kesepakatan antara Nvidia dan pemerintah Vietnam ini ditandatangani pada 5 November 2024 di Hanoi dan dihadiri oleh Johnson Wang selaku CEO dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. FYI, Nvidia merupakan perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat dan dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan unit pemrosesan grafis yang digunakan secara luas dalam industri game, komputasi profesional, dan AI. Nah, ngomong-ngomong soal AI, sejak 2021 Vietnam telah menjadikan pengembangan AI sebagai bagian dari strategi transformasi digital negara. Dalam 8 tahun terakhir, Nvidia telah menginvestasikan 250 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah di negara tersebut. Anyway, Nvidia juga dikabarkan akan membangun pusat AI di Indonesia dengan investasi 3 triliun rupiah. Indonesia AI Nation jadi nama proyeknya, canggih. Lokasinya bakal berada di Solo Technopark Surakarta dan bekerja sama dengan Indosat. Informasi ini diungkap oleh Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, pada 3 April 2024. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Nvidia, meski Johnson Wang sempat berkunjung ke Indonesia pada November lalu. Selain Nvidia, Apple juga menggelontorkan sekitar 15,8 miliar US dollar atau 258 triliun rupiah buat berinvestasi di Vietnam. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding tawaran investasi buat di Indonesia, yakni 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Tak hanya timpang dari segi nilai investasi, Apple memperluas operasinya secara signifikan di Vietnam. Pada 2024, Apple menambahkan 8 mitra baru, sehingga total jumlah vendornya di negara tersebut mencapai 35. Perluasan ini bikin Vietnam sebagai pusat pemasok Apple terkemuka di Asia Tenggara dan keempat terbesar di dunia, setelah China yang menggandeng 158 mitra lokal diikuti Taiwan sebanyak 49 dan Jepang sebanyak 44. Nggak cuma Nvidia dan Apple, Samsung, Canon hingga perusahaan afiliasi Nike juga berinvestasi di Vietnam. Regulasi yang mudah buat buka usaha jadi alasan mengapa Vietnam menarik di mata investor. Misalnya, nggak ada modal minimal yang harus disetor oleh investor asing, kecuali usaha padat modal. Sementara di Indonesia, persyaratan minimal investasi berbeda-beda menurut klasifikasinya. Tapi, umumnya harus lebih dari 10 miliar rupiah. Nominal itu pun belum termasuk investasi pada tanah dan bangunan. Jumlah ini bisa terdiri dari suntikan modal atau sumber pembiayaan lainnya. Pajak penghasilan badan di Vietnam yakni 20%, tercatat lebih rendah ketimbang Indonesia, 22%. Enggak hanya itu, rasio investasi modal terhadap hasil yang diperoleh Vietnam juga lebih baik daripada Indonesia. Pada 2019 misalnya, angka untuk Vietnam tercatat sebesar 4,6, sedangkan Indonesia 6,6. Artinya, penggunaan modal untuk produksi di Indonesia ini kalah efisien dibanding Vietnam. Regulasi yang mempermudah ini juga selaras dengan komitmen Vietnam dalam meningkatkan layanan publik. Skor rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Publik atau SIPAS 2023 naik jadi 82,66%, lebih tinggi 2,58% dari tahun sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola SIPAS bilang peningkatan ini berkat fokus instansi pemerintah pada kepuasan warga yang jadi prioritas utama. Lokasi Vietnam juga dinilai strategis. Letak geografis Vietnam yang berada di jalur pelayaran utama memberikan keuntungan signifikan dalam perdagangan global, terutama melalui akses ke Laut Cina Selatan. Vietnam juga terlibat dalam perjanjian perdagangan besar, seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, atau CPTPP, dan EU-Vietnam Free Trade Agreement yang memberikan ekspor Vietnam punya akses istimewa ke pasar utama. Selain lokasi dan regulasi, biaya produksi yang cukup kompetitif juga mendukung. Nilai plus Vietnam bagi perusahaan transnasional tak hanya karena insentif yang sangat menguntungkan, tapi juga karena banyaknya pekerja dengan gaji yang relatif rendah.
Tiap bulannya, gaji pekerja di Vietnam sekitar 130 hingga 180 US dollar atau 2 hingga 3 jutaan. Sementara di Indonesia berkisar 150 hingga 300 US dollar atau 2,5 hingga 4 jutaan. Sekitar 40% lulusan universitas dan perguruan tinggi di Vietnam berasal dari jurusan sains dan teknik. Dari sisi demografi, Indonesia dan Vietnam sebetulnya memiliki tren serupa. Apa tuh? Bonus demografi, kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang penduduk usia non-produktif. Menurut laporan yang diterbitkan UNFPA, populasi usia produktif yang melimpah diyakini bisa mendorong peningkatan produksi per kapita dan pertumbuhan ekonomi, asalkan pasar tenaga kerja mampu menyerapnya. Pada 2020, Vietnam memiliki skor indeks modal manusia sebesar 0,69. Skor indeks ini berkisar antara angka 0 hingga 1, di mana skor 1 menunjukkan bahwa anak-anak telah mencapai kondisi ideal di semua indikator, mulai dari survival, pendidikan, serta kualitasnya dan kesehatan. Skor Human Capital Index Vietnam ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Meski demikian, Vietnam tertinggal dalam peringkat Global Indeks Kemudahan Berbisnis. Negara ini ada di urutan ke-70, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Tentu, Indonesia kalah dari Vietnam dalam indeks ini dengan posisi ke-73. Namun, terlepas dari hierarki pasar, Vietnam jadi salah satu sasaran saat kemelut geopolitik antara AS dan China mencuat. Pada 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor pada berbagai produk dari China, termasuk elektronik, dengan alasan produk tersebut telah merugikan sektor manufaktur Amerika Serikat. Buat menghindari tarif ini, perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di China segera mencari lokasi baru untuk merakit produk mereka. Vietnam pun muncul sebagai pilihan utama dalam strategi China Plus One. China Plus One adalah strategi bisnis ekonomi global bagi investor buat mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di China dengan memperluas ke negara lain, sembari tetap mempertahankan kehadiran di negara tersebut. Vietnam merespon peluang ini dengan cepat. Mereka membentuk kelompok kerja khusus untuk menarik investor, termasuk menawarkan insentif lebih dari peraturan yang berlaku. Posisi Vietnam pun akhirnya melejit sebagai mitra dagang terbesar di China di antara negara-negara ASEAN, khususnya buat produksi komponen elektronik. Indonesia sebenarnya memiliki strategi serupa, yakni dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pemerintah mengklaim regulasi ini mempermudah masuknya investor. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelola investasi. Dari segi data sih realisasi investasi asing memang meningkat, tapi implementasinya memunculkan tantangan. Undang-Undang Cipta Kerja sempat menuai protes lantaran dinilai merugikan buruh. Sementara realisasi investasi di Vietnam khusus yang FDI aja udah segini. Berkat industrialisasi dan foreign direct investment atau investasi asing langsung, selama 1 dekade Vietnam telah mengalami pertumbuhan PDB yang konsisten. Dari negara agraris yang tertinggal dengan skala ekonomi kecil dan PDB hanya sebesar 26,3 miliar dolar pada awal reformasi, Vietnam telah keluar dari kelompok negara berpenghasilan rendah sejak 2008. Skala ekonomi Vietnam mencapai 430 miliar dolar, menempati urutan ke-35 di antara 40 ekonomi terbesar dunia. Pada 2023, PDB per kapitanya mencapai 4.300 dolar, meningkat hampir 58 kali lipat dibandingkan saat 1980-an, tahun pertama saat Vietnam melakukan inovasi ekonomi. Vietnam kini juga menjadi mitra dagang terbesar ke-22 di dunia. Pada 2023, total omset impor-ekspor negara tersebut mencapai hampir 700 miliar dolar. Sementara berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan dan Investasi, total modal FDI yang terdaftar di Vietnam pada 2023 mencapai 36,61 miliar dolar, meningkat 32,1% dibanding 2022. Enggak heran kalau laporan DBS terbitan Juli 2023 menjuluki Vietnam sebagai darlingnya investor global. Ketika bicara soal ekonomi, Vietnam terus berbenah secara konsisten, berpikir pragmatis dan tak bertele-tele.